Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PKN 10A mau mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu ada dari siswa. Boleh perkenalkan dulu siapa namanya? Halo, nama aku Fatima dari kelas 10B. Nah, jadi di sini kita lagi meneliti masalah. Jadi masalahnya itu bullying. Terjadi di sekolah. Ya, bullying yang terjadi di sekolah. Jadi bullying itu adalah tindakan kekerasan untuk bertujuan untuk menyakiti atau merendahkan seseorang, baik itu secara fisik ataupun non fisik. Nah, kita ini ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada Fatim. Yang langsung aja ya. Ya, yang pertama, apakah Fatim, menurut Fatim, masalah bullying itu penting nggak? Terus kenapa? Maksud dari masalah bullying penting itu gimana? Maksudnya kayak untuk diteliti gitu, kayak ini tuh penting nggak gitu? Penting banget sih kata aku. Kenapa? Karena bullying itu udah sering terjadi banget di sekolah, apalagi maupun itu bullyingnya mungkin cuman ejek-ejekan doang, tapi kan siapa tahu yang diejek itu nggak terima atau sakit hati. Terus yang kedua, apakah menurut Fatim masalah ini juga dianggap penting nggak buat warga sekitar sekolah atau warga yang ada di lingkungan sekolah? Ya. Menurut aku sih, kalau misalnya dilihat dari pandangan aku, bukan semua orang ya, kalau misalnya secara keseluruhan itu belum adanya kesadaran atau kepedulian terhadap bullying ini. Kan kayak yang kita tahu ya, belum banyak kayak kebijakan yang dilakuin di sekolah ini buat menindaklanjuti bullying. Nah, menurut Fatim, kebijakan apa sih yang harus dibuat untuk menangani bullying ini? Kataku sih lebih ke kesadaran kitanya, dengan cara misalnya kitanya dikasih edukasi atau pematerian dari narasumber, boleh dari luar atau enggak dari dalam sekolah aja, misalnya guru. Kalau misalnya kita tuh jangan sampai terjadi bullying di sekolah karena apa dan gimana-gimananya gitu. Oke, menurut kamu kebijakan yang udah kamu sebutin tadi itu ada keuntungannya nggak dan ada kerugiannya nggak? Kalau ada, boleh sebutin gitu. Misalnya plus minus dari kebijakan itu gitu ya. Kalau plusnya ya Kak, bisa jadi mereka pada sadar dan pada berubah. Kalau misalnya minusnya, aku kurang yakin mereka bakal pada ngedengerin gitu. Soalnya kan kalau misalnya yang udah kebiasaan kayak gitu pasti bakalan ngeyel sih kataku. Menurut kamu itu kebijakannya perlu diganti gak atau ya udah itu aja? Bisa diganti, cuman harus dipikirin lagi. Oke. Ada gak kamu pernah nemuin gak perbedaan pendapat tentang kebijakan tersebut? Dan apa aja gitu contohnya? Jadi kayak misalnya itu mah kebijakannya nggak penting gitu, kayak bisa yang lain, bisa yang ini, atau itu mah kebijakannya nggak penting karena nggak efektif atau gimana gitu. Pernah nggak kamu menemukan Gimana? Ada yang membantah? Ya, ada yang membantu. Ya pasti ada, karena kan ya itu tadi, kalau misalnya materi itu orang tuh bosen, gak mau ngedengerin gitu-gitu. Oke. Menurut kamu di mana kita lebih memperoleh dapat banyak informasi untuk memahami masalah bullying ini tuh di mana biar kita dapat banyak informasi? Menurut aku karena orang-orang di sini hampir semuanya itu pasti pegang HP 24 jam, bahkan 24 jam sih, lebih sering pegang HP. Jadi kayak sumbernya paling efektif itu, paling sering dilewatin itu pasti dari media sosial. Oke. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih Fatim udah mau diwawancarai. Semoga wawancara ini bisa menjadi data buat meneliti kita yang lebih baik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.